Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4931 bertemu Qiao Mo lagi. Gedung Bisheng. Burung gagak berdiri di bahu Yigu, mencoba mendiskreditkan Lin Bai di hadapan setiap tamu yang lewat. Kekuatan apa yang dimiliki Lin Bai? Apa kau tidak percaya dengan kekuatan kakak seperguruan Pan Hun? Aku baru saja bertaruh. Seluruh hidupku bergantung pada kakak seperguruan Pan Hun. Aku yakin aku akan menghasilkan banyak uang kali ini. Gedung Bisheng konyol sekali, tahu bahwa kakak seperguruan Pan Hun akan menang dan memberikan peluang yang sangat tinggi. Ayo bertaruh. Jika terlambat, gedung Bisheng akan mengubah pembukaannya. Mendengar perkataan Yigu dan burung gagak, wajah Lin Bai menjadi hitam, dan dia menatap pria dan burung itu. Namun, Lin Bai merasa bahwa Yigu dan burung gagak adalah pasangan yang serasi. Pria ini adalah burung, penuh dengan air yang buruk. Yigu dan burung gagak berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan Lin Bai, yang membuat banyak orang seni bela diri bersemangat. Yang terpenting adalah, kekuatan Pan Hun ada di mana-mana. Semua orang tahu bahwa Pan Hun akan menang. Lin Bai berjalan mendekat tanpa suara dan bertanya dengan dingin, di mana kamu bertaruh, tolong. Ketika kamu memasuki gedung, ada tempat untuk bertaruh. Kamu masuk saja. Yigu senang di dalam hatinya, dan orang jahat lainnya telah ditipu. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, dia berbalik dan menemukan bahwa orang di sekitarnya sebenarnya adalah Lin Bai. Kakak Lin. Yigu membelalakan matanya, tetapi berkata dengan suara yang sangat pelan. Penampilannya itu jelas bersalah, karena takut terlihat hubungan antara dia dan Lin Bai. Segera, Yigu menarik Lin Bai ke bawah di gang gelap di samping gedung Bisheng dan bertanya dengan suara pelan, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak bersiap untuk bertanding dengan Pan Hun? Lin Bai melihat ke arah kerumunan di depan gedung Bisheng dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan membuka lagi? Berapa peluangnya? Kalian, 3 untuk 1, Pan Hun, 1 untuk 1. Yigu berkata sambil tersenyum, ini bukan pembukaanku, tetapi pembukaan gedung Bisheng. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa hubungannya pembukaan gedung Bisheng denganmu? Apakah kamu berusaha keras untuk meremehkanku? Yigu berkata sambil tersenyum, kakak Lin, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini yang aku bicarakan dengan gedung Bisheng. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui pengurus gedung Bisheng. Mari kita bicara perlahan. Sambil berbicara, Yigula membawa Lin Bai dari halaman belakang ke gedung Bisheng. Setelah beberapa pelayan memberitahu, 2 orang itu datang ke halaman yang tenang. Halamannya dalam, lingkungannya menyenangkan, halaman itu penuh dengan bunga-bunga dengan warna yang berbeda, memancarkan aroma yang harum. Ketika Lin Bai dan Yigu masuk, kebetulan ada seorang wanita yang membawa ketel dan dengan hati-hati menyirami piring-piring berisi bunga. Kakak senior Qiao Mo. Lin Bai mengenali wanita ini dari kejauhan, dan dialah wanita yang membawa mereka ke tempat rahasia dalam ujian pemujaan guru. Qiao Mo berkata sambil tersenyum, adik seperguruan muda Yigu, adik seperguruan muda Lin Bai, masuklah dan duduklah. Yigu berjalan ke rumah sakit dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Lin Bai, kali ini semuanya bisa berjalan lancar, berkat bantuan kakak seperguruan senior Qiao Mo di belakang. Kakak Lin, Anda mungkin tidak tahu bahwa kakak seperguruan senior Qiao Mo sebenarnya adalah putri pemilik gedung Bisheng, dan dia juga merupakan yang ke-6 dalam daftar Dewa Tianshui. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Obat apa yang Anda jual di labu? Sambil tersenyum, Yigu membawa Lin Bai ke rumah sakit dan memberi hormat kepada Qiao Mo, Yigu telah melihat kakak seperguruan senior. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, Lin Bai telah melihat kakak seperguruan senior. Qiao Mo mudah didekati dan menunjukkan wajahnya sambil tersenyum, 2 saudara seperguruan muda tidak perlu bersikap sopan. Saya sudah menyiapkan teh. Duduklah dan bicara lagi. Seketika, 3 orang duduk di sekitar halaman, Lin Bai bertanya, bagaimana mungkin kakak senior Qiao Mo bersatu dengan kakak Yi? Qiao Mo menatap Yigu sambil tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu, kakak senior Yigu datang ke gedung Baiseng untuk mencari kerjasama. Ia berkata bahwa ia ingin bergabung dengan gedung Baiseng untuk memasang taruhan pada pertempuran antara kau dan Pan Hun. Sebenarnya, gedung Baiseng tidak terlalu memperhatikan pertempuran ini, karena hampir 99% orang di dalam dan luar sekte Tianshui mengira kau akan kalah. Jadi gedung Baiseng tidak mendirikan meja judi dan tidak ingin melakukan bisnis yang merugi ini.
Tetapi kakak senior Yigu bersumpah bahwa kau pasti akan menang, dan ia juga mempertaruhkan nyawanya untuk berjudi. Jika ia kalah, ia bersedia menjadi budak dan pelayan di gedung Baiseng selama 5.000 tahun. Tetapi jika kau menang, ia akan mengambil 50% dari keuntungan taruhan. Mendengar ini, Lin Bai menatap Yigu dengan tatapan aneh. Yigu meraih lengan Lin Bai dan berkata, "Saudara Lin, kamu harus berjuang untuk sisa hidupmu." Lin Bai berkata dengan ringan, dengan pandangan jauh ke depan dari gedung Baiseng, bahkan jika saudara Yi bertaruh pada separuh hidupnya berikutnya, gedung Baiseng tidak akan setuju untuk membukanya, kan? Yigu berkata sambil tersenyum, itu berkat saudari seperguruan Kiao Mo yang berbicara di gedung Baiseng. Lin Bai Leng-Leng, menatap Kiao Mo, tidak mengerti arti dari bahasa Mandarin kuno Yi. Kiao Mo berkata dengan ringan, tidak semua orang optimis tentangmu, tetapi menurutku, ini adalah sebuah usaha. Asteris asteris asteris. Mulut Kiao Mo tersenyum, mata indahnya menyapu Lin Bai, senyum di wajahnya semakin tebal. Tentu saja, aku punya hati yang egois. Yomo tersenyum kaku sejenak, berkata, ini masalah pribadiku, tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak. Dari tatapan Kiao Mo, Lin Bai dapat melihat bahwa dia tampaknya terlibat dalam banyak hal, beberapa tidak tulus, tanpa sengaja. Yigu menyusul dan berkata, apa yang sulit dikatakan? Sebentar lagi kelima tetua gedung Baiseng akan memperebutkan kekuasaan. Semakin Lin Bai mendengarkan, semakin bingung dia. Dia merasa telah melewatkan banyak hal dalam setengah bulan pengasingannya. Yigu menjelaskan, gedung Baiseng, didirikan 10.000 tahun yang lalu, adalah kekuatan yang melekat pada dunia cermin air Sekte Tianshui. Ia menghususkan diri dalam perjudian, binatang beracun, batu judi, dan bisnis lainnya. Pendiri gedung Baiseng adalah 5 tetua Sekte Tianshui. Saat ini, 3 dari 5 tetua sudah duduk di atas tahta karena mereka tidak memiliki banyak kehidupan. 2 tetua yang tersisa masih hidup. Ayah dari kakak senior Kiao Mo adalah pemilik gedung Baiseng kontemporer, tetapi 5 tahun yang lalu, dia meninggal karena kelelahan Shou Yuan. Ketika ayah dari kakak senior Kiao Mo masih di sana, dia menganggap kakak senior Kiao Mo sebagai pemilik gedung berikutnya yang sedang dalam pelatihan. Segala macam kesempatan di gedung Baiseng memberikan prioritas kepada kakak senior Kiao Mo, yang membuat kakak senior Kiao Mo menjadi 10 master teratas Taoisme Tianshui dalam beberapa ratus tahun kultivasi. Tetapi setelah ayah kakak senior mengambil alih, 2 tetua lainnya di gedung itu tidak puas dan ingin merebut kekuasaan. Saya bertarung melawan kakak senior Kiao Mo, baik secara terbuka maupun diam-diam. Benar. Yigu bertanya kepada Kiao Mo sambil tersenyum. Kiao Mo berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa adik senior Yigu mengetahui begitu banyak hal setelah dia bergabung dengan sekte. Yigu berkata, masalah ini telah diketahui oleh semua orang di dalam dan di luar sekte Tianshui. Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Anda hanya perlu memperhatikannya, dan Anda dapat mengetahui keseluruhan ceritanya. Bab 4932 Penyihir Bisnis. Yigu. Ketika mendengar Yigu membicarakan hal-hal ini, wajah cantik Kiao Mo tampak suram, dan kesepian muncul di matanya yang cerah. Penampilan ini, seperti bunga begonia yang cerah dan lapuk, membuat hidup terasa iba. Kiao Mo berkata dengan lemah, sebenarnya, itu tidak seperti yang didengar dunia luar. Gedung Baiseng didirikan oleh ayah saya. Ketika pertama kali mendirikannya, saya ragu-ragu karena kekurangan dana dan meminjam dana dari beberapa temannya. Tetapi kemudian, dengan manajemen ayah saya yang baik, gedung Baiseng secara bertahap menjadi terkenal dan menguntungkan di dunia cermin air. Ayah saya ingin melunasi utang mereka, tetapi mereka melihat peluang masa depan gedung Baiseng, dan mereka pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, setelah banyak berdiskusi dengan ayah saya berjanji bahwa pendapatan tahunan gedung Baiseng akan dibagi rata dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat ikut campur dalam hak pengelolaan gedung Baiseng. Jadi, gedung Baiseng milik ayah saya, bukan milik 5 tetua. Mendengar ini, Lin Bai secara bertahap mengerti. Setelah kematian ayahmu, keempat tetua bertobat. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kiao Mo berkata sambil tersenyum, gedung Baiseng adalah kasino terbesar di dunia cermin air. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan uang. Bagaimana mereka bisa menyerahkan kue yang begitu manis dengan mudah? Itu juga salahku. Pada tahun-tahun awal, aku sibuk berlatih dan aku tidak pernah membantu ayahku dalam berbisnis.
Sejak kematian ayahku, aku ingin mengambil alih bisnis Gedung Baiseng, tetapi aku dibatasi oleh kedua tetua. Meskipun aku adalah pemilik kecil Gedung Baiseng, aku telah diletakkan di rak kosong sekarang. Yomo tersenyum muram, wajahnya penuh dengan kesepian dan kesedihan. Tetapi aku tidak bisa melihat fondasi ayahku diambil oleh mereka. Qiaomo berkata sambil tersenyum, jadi, aku harus mengambil kembali kekuatan Gedung Baiseng sedikit demi sedikit. Dan pertempuran antara Lin Bai dan Pan Hun akan menjadi awalnya. Lin Bai mengerti. Yigu menemukan Qiaomo dan ingin menyiapkan meja judi antara Lin Bai dan Pan Hun. Gedung Baiseng menolak, tetapi Qiaomo setuju. Tidak diragukan lagi bahwa Gedung Baiseng sedang menunggu untuk melihat lelucon Qiaomo sekarang. Jika Lin Bai kalah dalam pertempuran, saya khawatir manajemen puncak Gedung Baiseng akan bersatu untuk menekan Qiaomo dan membiarkan Qiaomo benar-benar kehilangan posisinya di Gedung Baiseng. Lin Bai berkata dengan senyum pahit, kakak perempuan senior Qiaomo, apakah kamu menganggapku tinggi? Kamu menyalahkanku atas semua ini. Yomo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya kesempatanku untuk mendapatkan kembali kekuatan itu. Jika adik seperguruan Lin Bai menang, itu membuktikan bahwa visi dan pandangan jauh ke depanku benar, dan kedua tetua Bai Seng Lou tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan lebih banyak kekuatan dan merebut kembali Bai Seng Lou secara perlahan. Jika adik seperguruan Lin Bai kalah, aku harus berhibernasi perlahan dan menunggu kesempatan berikutnya. Namun, aku masih sangat percaya pada adik seperguruan Lin Bai. Qiaomo menunjukkan senyum manis, sepasang mata menawan, menatap Lin Bai. Yigu menepuk dadanya dan berkata, kakak seperguruan Qiaomo, jangan khawatir, kakak Lin akan menang. Mengenai kedua tetua Bai Seng Lou, kakak Lin dan aku akan membantu mereka di masa depan. Kedua tetua itu adalah belalang setelah musim gugur, dan mereka tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Lin Bai menatap Yigu. Matanya aneh. Dia berkata kapan kamu memiliki persahabatan yang begitu dalam dengan Qiaomo. Qiaomo bertanya pada Lin Bai dengan serius, kakak seperguruan Lin Bai, apakah kamu yakin? Lin Bai berkata dengan suara lembut, semudah telapak tangan. Sambil tersenyum puas, Qiaomo mengeluarkan sebuah pamflet dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, ini adalah informasi tentang Pan Hun. Kekuatan sihir dan senjatanya dirinci di sana. Aku tidak ingin kau kalah dalam pertempuran ini. Selain itu, jika kau memiliki kebutuhan, aku dapat meminta bantuanmu. Selama aku dapat membantumu, aku akan memiliki kekuatan untuk membantumu. Lin Bai mengangguk, matanya bersinar, dan bertanya, apakah kakak perempuan memiliki berita tentang daun peri 7 warna? Qiaomo bertanya, daun peri 7 warna. Apakah kau ingin memurnikan pil Dewa Hua dan tingkat puncak? Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku telah terperangkap di alam Dewa Tao Jiupin selama beberapa waktu, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk menembus puncak Dewa Tao, jadi aku ingin memurnikan pil Shen Hua tingkat puncak untuk menembus alam kultivasi. Gadis cermin air memberitahuku bahwa obat-obatan tambahan lainnya relatif mudah ditemukan, tetapi ada 3 jenis utama, yang sangat sulit ditemukan. Qiaomo berkata, ya, eksploitasi berlebihan menyebabkan kurangnya sumber daya kultivasi. Daun peri 7 warna tidak muncul selama bertahun-tahun. Jika aku bisa mendapatkan beberapa informasi, aku akan segera memberi tahumu. Lin Bai mengucapkan terima kasih. Qiaomo menatap Yigu dan bertanya, karena adik seperguruan Lin Bai mengatakan dia tidak punya masalah, berapa banyak yang bisa dia hasilkan untuk membangun Bai Seng kali ini. Lin Bai juga menatap Yigu. Tampaknya perjudian ini dikendalikan oleh Yigu. Yigu berkata, sampai saat ini, nilai kontribusi yang terkumpul di meja judi telah mencapai 300.000. Mata Qiaomo berbinar, sedikit terkejut, dan berkata, ini adalah satu-satunya waktu untuk membuka meja judi, kurang dari 7 hari, apakah akan ada lebih dari 300.000 nilai kontribusi? Yigu berkata, apa ini? Ikan besar yang sebenarnya belum memakan umpannya. Setelah 7 hari berjudi, saya mengirim orang untuk membuat banyak publisitas di Sekte Tianshui. Saudara Lin dan Pan Hun ditetapkan sebagai gambaran orang yang tidak tahu hidup dan mati, dan mereka pasti menang. Selain itu, peluang dalam perjudian sangat tinggi sehingga secara alami banyak orang akan masuk lubang. Tapi ini baru permulaan. Jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang, Anda membutuhkan taruhan orang lain. Lin Bai dan Qiaomo saling memandang, keempat matanya bingung.
Yigu tersenyum misterius, Anda tunggu saja dan lihat. Setengah bulan kemudian, pertempuran saudara Lin dan Pan Hun di Pulau Sashen pasti akan menjadi pertempuran Sekte Tianshui yang paling menarik perhatian dalam hampir 100 tahun. Dan setidaknya aku bisa membuat taruhan dalam roulette mencapai level nilai kontribusi jutaan sebelum roulette ditutup. Lin Bai tertegun, berkata, saat ini, hanya ada 300.000 nilai kontribusi di meja judi, masih ada lebih dari 10 hari untuk bertanding, bisakah kamu membuat nilai kontribusi ini beberapa kali? Yigu penuh percaya diri dan berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan saudara Lin, semudah telapak tanganmu. Mata Qiao Momei berbinar-binar dan berkata dengan gembira, jika aku bisa mendapatkan jutaan nilai kontribusi sekaligus, maka aku bisa berdiri kokoh di gedung Baiseng. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada dua saudara seperguruan muda kali ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku terpaksa tidak berdaya. Kakak seperguruan senior tidak perlu berterima kasih padamu. Yigu berkata sambil tersenyum, karena kepentingan, kakak seperguruan senior, jangan lupakan perjanjian kita. Setelah kontes, aku akan mengambil setengah dari semua kepentingan yang aku dapatkan. Tentu saja, saudara Lin, aku akan memberimu setengah dari keuntungan yang aku dapatkan. Ini bukan hanya situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi juga situasi yang menguntungkan bagi ketiga belah pihak. Mari kita dapatkan apa yang kita butuhkan. Duduk di atas meja batu, masing-masing dari mereka memiliki minat yang berbeda dalam pikiran. Yigu ingin menghasilkan banyak uang dan menyelesaikan sumber daya kultivasi untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Qiao Mo perlu membawa manfaat bagi gedung Baiseng dan membiarkannya perlahan-lahan mengambil kembali kendali gedung Baiseng. Lin Bai ingin melalui pertempuran ini, meningkatkan level murid-muridnya, dan mendapatkan perhatian dari level tinggi Sekte Tianshui, sehingga dapat menukar Xianyu sesegera mungkin. Bab 4933 Lilu, Li Yunmu, Zhao En. Apa yang akan kau lakukan? Lin Bai sangat penasaran tentang bagaimana Yi Gu akan beroperasi selanjutnya. Ia dapat menyerap jutaan nilai kontribusi dalam waktu singkat lebih dari 10 hari. Yi Gu berkata sambil tersenyum, kau hanya perlu bersiap untuk pertempuran dengan Pan Hun. Aku akan mengurus hal berikutnya. Melihat Yi Gu menjual tiket masuk, tidak berbicara, Lin Bai dan Qiao Mo juga tidak melanjutkan bertanya. Sore harinya, Lin Bai meninggalkan gedung Baiseng dan kembali ke Pulau Mingyue. Setelah ia kembali, Lin Bai menutup pintu dan masuk ke ruang rahasia untuk berlatih keras. Ada banyak pengikut Sekte Tianshui, dan banyak hal terjadi setiap hari. Entah salah satu selir tetua telah menipu, atau kerabat terdekat dari keluarga besar telah terbunuh. Tetapi hari-hari ini, semua perhatian seluruh Sekte Tianshui tampaknya dikuasai oleh sepasang tangan tak terlihat, dan semua orang fokus pada pertempuran antara Lin Bai dan Pan Hun. Bahkan 3 iblis dan 3 bajak laut di lautan cermin air memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Hal-hal menjadi semakin besar dan besar, bahkan para petinggi Sekte Tianshui pun melihatnya, para leluhur yang tertutup telah mendengar berita itu. Seorang pendekar Jiu Pindao yang baru saja bergabung dengan sekte itu ingin menantang seorang pria kuat yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa-dewa Tianshui Dao. Semua orang mengira itu adalah kematian. Namun, peluang Bai Shenglou masih tinggi. Pan Hun menang, 1 lawan 1. Peluangnya sangat objektif. Selama kita memulai, kita dapat menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, peluang Lin Bai, dari 1 menjadi 3 di awal, naik menjadi 1 menjadi 4, tetapi tetap saja tidak ada yang bertaruh. Semua pendekar mempertaruhkan kontribusi mereka pada Pan Hun. Dalam waktu singkat, nilai kontribusi Dewan Perjudian Bai Shenglou mencapai sebanyak 5 juta. Setelah Lin Bai mengetahui berita itu, dia juga cukup terkejut. Dia juga tidak mengerti bagaimana Yi Gu berhasil mengumpulkan begitu banyak taruhan hanya dalam beberapa hari. Tianshui Zonyei, kediaman Pan Hun. Kakak seperguruan Pan Hun, Anda harus datang. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Anda. Siapa Lin Bai, siapa yang berani menantangmu? Pan Hun berdiri di pintu, mengantar sekelompok prajurit. Ini adalah kelompok prajurit ke-15 yang diterima Pan Hun dalam waktu setengah bulan. Hampir setiap hari, banyak prajurit akan datang untuk menyemangati Pan Hun. Sebagian besar murid-murid ini adalah keturunan para tetua Sekte Tianshui. Dia tidak ingin melihat mereka, jadi dia tidak bisa melakukannya.
Dan orang-orang ini secara mengejutkan konsisten, hampir di tubuhnya turun banyak nilai kontribusi. Ini membuat Pan Hun merasa agak tidak terduga. Dalam waktu singkat 1 bulan, peristiwa itu telah bergejolak begitu cepat sehingga telah menjadi zaman yang berkembang pesat bagi Sekte Tianshui selama hampir 100 tahun. Bahkan para leluhur yang tertutup pun telah mendengarnya. Adik seperguruan Pan Hun. Baru saja dari kelompok praktisi seni bela diri lainnya, Pan Hun ingin kembali ke rumah untuk melanjutkan latihannya. Tanpa diduga, sekelompok praktisi seni bela diri lainnya datang dari kejauhan. Pan Hun Ben sedikit kesal, tetapi setelah melihat pengunjung itu dengan jelas, wajahnya sedikit senang. Ternyata itu adalah kakak seperguruan Li Lu, kakak seperguruan Zhao En, dan kakak seperguruan Li Yunmu. Ada 3 orang yang maju ke depan, semuanya terkenal. Li Lu, yang ke-9 dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Li Xiao, yang dibunuh Lin Bai di Tanah Rahasia, adalah saudaranya. Zhao En, yang ketiga dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Zhao Jie, yang memiliki dendam dengan Lin Bai, adalah saudaranya. Li Yunmu, putra keempat dari tetua Bai Senglou, adalah Dewa Tianshui Dao. Silakan minum teh di rumah sakit. Datang dan lihat tehnya. Pan Hun menyambut mereka di halaman dan menyuruh pembantu untuk menyeduh teh. Setelah mereka duduk, mereka tidak banyak bicara omong kosong. Li Yunmu bertanya langsung ke intinya, jangan banyak bergosip, saudara muda Pan Hun, masih ada beberapa hari lagi sebelum kamu dan Lin Bai bertarung di Pulau Dewa Pembunuh. Seberapa yakin kamu? Kenapa kamu tahu tentang itu? Pan Hun terkejut. Dia merasa bahwa Lin Bai hanyalah seorang pemula. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan bisa membuat banyak gelombang di Sekte Tianshui. Bagaimana kontes ini bisa membuat klan Tianshui dikenal? Li Yunmu berkata dengan suara rendah, jawab saja. Pan Hun berkata dengan tenang, apakah saudara muda Li Yunmu tidak mengerti kekuatanku? Meskipun aku bukan saingan dari 3 saudara senior, mengapa sulit untuk mendapatkan murid baru? Li Yunmu menghela napas lega dan berkata, sudah cukup memiliki saudara muda Pan Hun. Pan Hun mengalihkan pandangannya untuk melihat ketiga orang itu dan bertanya, bagaimana mungkin ketiga saudara seperguruan itu tiba-tiba memperhatikan masalah ini? Li Yunmu berkata dengan suara rendah, Kiao Mo telah menyiapkan meja judi untukmu dan Lin Bai di gedung Bai Seng. Sekarang dia telah mengumpulkan hampir 6 juta nilai kontribusi. Hampir semuanya mendorongmu untuk menang. Tidak ada yang akan mendorong Lin Bai. Pan Hun tertegun sejenak. Jika dia mengalahkan Lin Bai, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi gedung Bai Seng? 1 lawan 1. Jika Pan Hun menang, bukankah gedung Bai Seng akan kehilangan hampir 6 juta nilai kontribusi? Dapat melihat penampilan Li Yunmu, tidak ada sakit hati, namun ada juga yang bahagia. Li Yunmu tertawa dan berkata, ini adalah pertaruhan antara Kiao Mo dan manajemen puncak gedung Bai Seng. Jika Kiao Mo membuat gedung Bai Seng kehilangan segalanya, dia akan dihukum oleh gedung Bai Seng. Sejak saat itu, dia akan jauh dari pusat kekuatan gedung Bai Seng. Pan Hun tiba-tiba menyadari bahwa gedung Bai Seng ingin meminjam pisau Pan Hun untuk membersihkan Kiao Mo. Li Yunmu berkata sambil tersenyum, ayahku sudah berbicara. Selama saudara seperguruan muda Pan Hun dapat mengalahkan Lin Bai, gedung Bai Seng secara pribadi dapat memberimu hadiah 100.000 nilai kontribusi. Mata Pan Hun berbinar dan dia dengan cepat berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu, saudara seperguruan senior Li. Bagaimana dengan saudara seperguruan senior Li Lu dan Zhao En? Apa yang kamu lakukan? Lin Bai, bunuh saudaraku, katanya, jadi tolong jangan tinggalkan tanganmu saat kamu memulai. Zhao En berkata dengan tenang, seperti saudara seperguruan muda Li Lu, aku punya beberapa festival dengan Lin Bai. Li Yunmu berkata sambil tersenyum, ada hal lain. Kami bertiga telah menaruh banyak uang pada adik seperguruan Pan Hun. Pan Hun sedikit terkejut dan bertanya, berapa banyak yang kau tekan? Li Yunmu berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Li Lu menekan 300.000 nilai kontribusi, kakak seperguruan Zhao En menekan 350.000 nilai kontribusi, dan aku, menekan 700.000 nilai kontribusi. His. Mendengar ini, Pan Hun menarik napas. Nilai kontribusi Li Lu adalah 300.000, nilai kontribusi Zhao En adalah 350.000, dan nilai kontribusi Li Yunmu adalah 700.000, yang setara dengan tabungan mereka selama 500 tahun. Li Yunmu berkata, kami bertiga telah menaruh semua harta benda kami padamu.
Saudara seperguruan muda Pan Hun, jangan mengecewakan kami. Hati Pan Hun tiba-tiba menjadi dingin. Jika dia kalah, Zhao En, Lilu dan yang lainnya akan menyalahkannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Pan Hun merasakan tekanan. Tekanan itu tidak datang dari persaingan dengan Lin Bai, tetapi dari Li Yunmu, Lilu dan Zhao En. Ketiga orang di Sekte Tiansui ini, dapat digambarkan sebagai keberadaan yang memegang telinga banteng, menyinggung mereka bertiga, hidup menjadi menyedihkan. Yakinlah bahwa aku akan memenuhi harapan ketiga saudara senior. Di Pulau Sashen, aku pasti akan memotong Lin Bai dengan tanganku. Pan Hun berkata dengan serius. Bab 4934 Rencana Yigu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tibalah waktu yang disepakati antara Lin Bai dan Pan Hun di bulan Januari. Pada hari itu, Yigu datang ke Pulau Mingyue pagi-pagi sekali dan membangunkan Lin Bai di pintu yang tertutup. Bersama Yigu, ada juga seorang wanita muda yang cantik, Zuo Sintang. Kakak Lin, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi begitu besar. Ketika Zuo Sintang melihat Lin Bai, wajahnya yang cantik penuh dengan rasa bersalah, ini semua salah seorang gadis kecil. Hari ini, bahkan jika kakak Lin dikalahkan oleh Pan Hun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum pahit, terima kasih, Nona Zuo. Yigu berkata sambil tersenyum, sudah terlambat untuk berbicara sambil berjalan. Pada saat yang sama, ketiganya terbang ke Pulau Sashen. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak sekali prajurit di dalam dan luar Kepulauan Tianhe, semuanya menuju ke arah yang sama. Mungkin mereka semua akan pergi ke Pulau Sashen. Lin Bai bertanya, Kakak Yi, bagaimana keadaan permainan judi itu? Yigu berkata sambil tersenyum, lebih baik dari yang kubayangkan. Hingga penutupan kemarin, sudah terkumpul 10 juta nilai kontribusi. Lin Bai terkejut dan tidak percaya. Apa konsep 10 juta nilai kontribusi? Itu setara dengan total tabungan lebih dari 300 tahun dari mereka yang dapat mencapai puncak 100 Dewa Tao. Yi Guxi Zizi berkata, kali ini, ada lebih dari 50.000 orang yang bertaruh dalam permainan judi, dan masing-masing dari mereka telah membuat nilai kontribusi rata-rata lebih dari 200. Nilai kontribusi 10 juta adalah angka yang mengerikan. Namun secara rata-rata, itu tidak terdengar begitu menakutkan. Lebih dari 50.000 orang, selama tidak ada yang mengajukan 200 nilai kontribusi, dapat memiliki nilai kontribusi 10 juta. Untungnya, ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh Gedung Baiseng. Jika Anda menambahkan jutaan nilai kontribusi, begitu Anda kalah, Gedung Baiseng akan tutup. Yigu tersenyum, menatap Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, kami telah menyiapkan panggung untukmu, tetapi jangan mengecewakan kami. Selama kamu memenangkan pertempuran ini, kami tidak perlu khawatir tentang nilai kontribusi dalam beberapa dekade mendatang. Seperti yang dikatakan Yigu, kesepakatan baiknya dengan Gedung Baiseng adalah membagi kepentingan secara merata dengan Gedung Baiseng. Artinya, jika keuntungan akhir dari pertarungan judi ini adalah nilai kontribusi 10 juta, Yigu bisa mendapatkan nilai kontribusi 5 juta. Yigu juga mengatakan bahwa dia akan membagi secara merata dengan Lin Bai. Lin Bai dan Yigu masing-masing bisa mendapatkan nilai kontribusi 2,5 juta. Itu jumlah yang sangat besar. Bagaimana kamu melakukannya? Sebenarnya, dalam beberapa hari, taruhan di papan perjudian telah melonjak puluhan kali lipat. Lin Bai merasa luar biasa. Pertarungan antara dirinya dan Pan Hun tidak akan pernah mencapai level setinggi ini. Apa yang dilakukan Yigu? Hanya dengan cara ini Tian Suizong dan Sui Jing dapat fokus pada pertarungan ini. Dan ini adalah taruhan yang sangat besar. Yigu tertawa dan berkata, sebenarnya, ini sangat sederhana. Sebagian besar seni bela diri dari Sekte Tiansui adalah orang-orang jujur AA yang berlatih keras. Tidak sulit untuk menipu mereka. Para pejuang ini tertutup sepanjang tahun atau memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi. Saya selalu meminta Baiseng Building untuk tidak menurunkan peluang Pan Hun, yang merupakan jebakan yang bagus. Ketika Pan Hun menang, peluangnya adalah 1 lawan 1. Selain itu, Pan Hun adalah tugas yang terkenal di Sekte Tiansui. Saudara Lin hanyalah orang yang tidak dikenal. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan Pan Hun. Di mata mereka, ini adalah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tetap.
Yigu memberitahu Lin Bai rencananya. Ketika jebakan dipasang, langkah selanjutnya adalah menunggu mangsa memakan umpan. Pada awalnya, aku berusaha sekuat tenaga untuk mempublikasikan dan meremehkanmu. Aku meremehkanmu hingga tak berarti dan mengangkat Pan Hun ke awan. Metode ini benar-benar dapat menarik banyak spekulan, tetapi nilai kontribusi mereka tidak banyak. Bahkan jika mereka harus bertaruh, itu hanya 1 atau 2 ribu nilai kontribusi. Lalu aku berubah pikiran. Pengikut biasa miskin dalam praktik, dan mereka tidak memiliki banyak nilai kontribusi. Tetapi para tetua sekte Tianshui, yang disebut murid kaya, telah banyak berkontribusi. Misalnya, orang-orang yang berada di 10 besar daftar dewa jalur air surgawi. Li Lu, keluarga terkenal di Haizu, telah memuja sekte Tianshui selama ratusan tahun dan memiliki fondasi yang kokoh. Dia memiliki banyak nilai kontribusi di tangannya. Misalnya, Li Yunmu, putra tetua Bai Senglou, dapat dengan mudah memobilisasi ratusan ribu nilai kontribusi. Misalnya, para tetua sekte Tianshui, jika mereka dapat menjadi tetua, nilai kontribusi mereka sama sekali tidak rendah. Selama kita mencoba memasukkan mereka ke dalam permainan, nilai kontribusi akan mengalir seperti air yang mengalir. Yigu berkata perlahan, dan mulutnya mulai tersenyum. Jelas, Yigu cukup puas dengan semua rencananya kali ini, dan memiliki rasa pencapaian yang kuat. Lin Bai bertanya, bagaimana kamu membuat mereka bersedia mengeluarkan nilai kontribusi untuk bertaruh? Terlebih lagi, mereka semua memberi tekanan pada Pan Hun. Yigu berkata sambil tersenyum, ini lebih sederhana. Lin Bai dan Zuo Xintang mendengarkan kata-kata Yigu. Yigu berkata, selama ada beberapa tetua yang mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan ratusan ribu nilai kontribusi pada Pan Hun, dan nyatakan bahwa Pan Hun akan menang dan Lin Bai akan kalah. Dengan cara ini, banyak praktisi seni bela diri yang bersemangat ketika mereka melihat sesepuh. Tentu saja, mereka tidak perlu memikirkannya lagi. Selain itu, para sesepuh yang dipilih haruslah pemilik sekte Tianshui dengan status tinggi dan reputasi yang sangat baik. Karena itu, saya memilih 9 sesepuh, 7 sesepuh, dan 2 sesepuh sekte Tianshui. Taruhan besar dari 3 sesepuh akan segera menarik perhatian seluruh sekte Tianshui. Jika saya melebih-lebihkannya sedikit lagi, mudah bagi semua orang di Tianshui untuk mengetahuinya. Mendengar rencana keseluruhan Yigu, Lin Bai terkejut. Yigu, itu benar-benar banyak akal. Zuo Xintang mengerutkan kening dan bertanya, ternyata kakak tertua Yi menghasut tetua kedua, tetua ketujuh, dan tetua ke-9 untuk bertaruh. Ketika saya mendengar berita ini, saya sangat terkejut. Ketiga tetua ini semuanya adalah anggota klan yang terkenal. Bagaimana mereka bisa bertaruh dengan mudah? Yigu berkata, sebenarnya, tidak mudah untuk mengundang ketiga tetua untuk bermain sandiwara. Tentu saja, saya tidak memenuhi syarat untuk menemui ketiga tetua, terima kasih kepada saudari seperguruan Kiao Mo. Ayah saudari seperguruan Kiao Mo sangat dekat dengan ketiga tetua ini. Kali ini saudari seperguruan Kiao Mo datang ke pintu untuk meminta bantuan. Bahkan jika ketiga tetua tidak ingin melakukan apapun, mereka tidak akan tinggal diam demi wajah putri teman lama mereka. Tentu saja, setelah urusan ini berakhir, ketiga tetua harus membayar kembali jumlah taruhan mereka. Sekarang setelah tawaran itu ditutup, bahkan jika seseorang kembali, mereka tidak dapat memperoleh kembali taruhannya. Yigu menceritakan semua rencananya. Lin Bai dan Zuo Xintang tercengang. Zuo Xintang berkata dengan emosi, jika saudara Yi akan berbisnis di masa depan, dia akan menjadi kaya. Itu semua hanya pertarungan kecil. Kolam sekte Tianshui terlalu kecil untukku menunjukkan bakatku. Yigu berkata dengan senyum pahit, saudara Lin, meskipun aku sedang melaksanakan rencana perjudian ini, mata rantai yang paling penting adalah saudara Lin. Dalam pertempuran ini, saudara Lin, kita tidak boleh kehilangan apapun. Lin Bai mengangguk. Dia juga tahu bahwa jika dia dikalahkan oleh Pan Hun, Kiao Mo dan Yigu akan hancur, dan mereka juga akan menanggung hutang yang sangat besar. Bab 4935 Membunuh Pulau Dewa. Pulau Sashen, yang terletak di barat daya Kepulauan Tianhe, merupakan tempat khusus bagi para siswa untuk menyelesaikan dendam dan saling bersaing. Melalui operasi Yigu, pertempuran yang menentukan antara Lin Bai dan Pan Hun telah menjadi perhatian dunia baik di dalam maupun di luar sekte Tianshui. Selain itu, sejumlah besar penjudi dalam permainan roulette datang ke Pulau Sashen satu demi satu untuk menyaksikan kemenangan dan kekalahan perang.
Di Pulau Sashen, bumi rusak dan pepohonan layu. Pulau ini diselimuti oleh atmosfer abadi yang berlangsung sepanjang tahun. Banyak prajurit yang tewas di sini. Bahkan di siang hari, Anda dapat melihat banyak hantu yang melayang di sekitar pulau. Mereka yang dapat datang ke Pulau Sashen untuk menonton harus berbudaya baik. Hantu-hantu ini tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Sejak malam kemarin, beberapa prajurit tiba di Pulau Sashen satu demi satu, mencari tempat yang cocok untuk menunggu dimulainya pertempuran. Saya tidak menyangka begitu banyak orang akan datang. Konon katanya ada orang-orang yang kuat dan ahli bela diri dengan nama baik di dalam maupun di luar sekte Tianshui. Mereka semua hadir. Semua saudara senior dan saudari di daftar Dewa Tianshui Dao juga muncul. Sebelum kompetisi dimulai, banyak petarung berkumpul dan melihat sekeliling pada mereka yang ada di tempat kejadian. Apakah itu tetua dari paviliun tetua di sana? Terlihat seorang lelaki tua dengan rasa keabadian yang kuat duduk di tebing dengan lutut bersilang, dan memejamkan mata. Angin sekujur tubuh provokatif, meniup rambut dan pakaiannya, mengirimkan semburan cahaya putih, seperti abadi dari surga. Apakah itu saudara senior dalam daftar dewa di Tianshui? Orang lain melihat seorang pendekar pedang yang bangga berdiri di puncak gunung. Dia memegang lengannya di kedua tangan dan pedang tajam di lengannya. Matanya mendung dan wajahnya penuh dengan perubahan. Dia tampak seperti dewa pembunuh yang baru saja kembali dari medan perang, penuh kelelahan. Sungguh pertemuan orang-orang kuat. Aku tidak menyangka bahwa saudara senior Pan Hun dan Lin Bai akan membuat begitu banyak keributan. Banyak orang tercengang. Saudara Pan Hun ada di sini. Seseorang berseru dan melihat beberapa orang berubah menjadi pelangi, terbang melintasi langit dan mendarat di Pulau Dewa Pembunuh. Mereka adalah Zhao En, Li Lu, Li Muyun dan Pan Hun. Di belakang mereka ada Zhao Jie dan Zhang Xiuwen. Adik seperguruan Pan Hun, terserah padamu hari ini. Zhao En tersenyum dan bertanya pada Pan Hun. Pan Hun berkata dengan wajah serius, tolong tunjukkan padaku bagaimana cara menghadapi Lin Bai. Zhao En dan Li Muyun pergi ke puncak gunung, mengambil teh yang sudah disiapkan, duduk, berbicara dan tertawa, menunggu kompetisi dimulai. Pan Hun, sendirian, pergi ke panggung kompetisi di tengah Pulau Sashen. Melihat Lin Bai belum datang, dia duduk berlutut, matanya dingin dan tajam, menunggu kedatangan Lin Bai. Tut-tut, saudara Pan Hun tampak percaya diri. Tidak peduli seberapa buruk saudara Pan Hun, dia juga salah satu dari 10 master teratas dalam daftar dewa di Tianshui. Bagaimana Lin Bai, seorang murid baru, dapat bersaing dengannya? Saudara Pan Hun percaya diri. Bukankah itu hal yang baik? Saya telah memberikan 5.000 nilai kontribusi pada saudara seperguruan senior Pan Hun. Selama dia menang, nilai kontribusi 5.000 akan menjadi 50.000. Kebetulan saya telah memberikan 3.000 kontribusi. Banyak prajurit yang telah memberikan banyak uang pada Pan Hun mulai tersenyum. Semakin kuat Pan Hun, semakin tinggi peluang mereka untuk menang. Peluang Bai Senglou adalah 1 lawan 1. Selama Pan Hun menang, semua taruhan mereka akan berlipat ganda. Setelah menunggu lama, akhirnya, Lin Bai, Zuo Xintang, dan Yi Gu tiba di pulau berdampingan. Zuo Xintang mendongak dan melihat bahwa pulau itu penuh dengan orang. Dia terkejut dan berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka begitu banyak prajurit datang untuk menonton pertempuran. Jika Anda tidak salah menebak, saya khawatir hampir setengah dari seni bela diri di ranah Tao dan dewa di sekte Tianshui telah datang. Yi Gu mengalihkan pandangan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, jika Anda memenangkan pertempuran hari ini, Anda akan terkenal di seluruh dunia. Lin Bai juga memperhatikan bahwa ada banyak prajurit yang datang untuk menonton pertempuran. Selain itu, Lin Bai juga merasakan bahwa ada fluktuasi samar dalam kultivasi negara Taiyi Dao Guo di Pulau Dewa Pembunuh. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir ada beberapa orang Taiyi Dao Guo yang kuat yang juga memperhatikan dengan saksama. Pada saat ini, Qiao Mo datang dengan cepat. Jejak keseriusan muncul di wajahnya yang cantik dan mengharukan. Dia berkata kepada Lin Bai, adik seperguruan Lin Bai, apakah kamu yakin? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak senior Qiao Mo, aku Lin Bai tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Baiklah, terserah padamu. Qiao Mo berkata, kali ini taruhan Gedung Baiseng sepenuhnya di luar kendali Gedung Baiseng. Jika kamu kalah, bukan saja aku akan dikeluarkan dari Gedung Baiseng, tetapi Gedung Baiseng juga akan runtuh.
Tidak boleh ada kerugian dalam semua ini. Lin Bai mengangguk, tetapi wajahnya tidak banyak berubah. Qiao Mo berkata, adik seperguruan Yigu dan kakak perguruan Zuo, ikutlah denganku. Mari kita saksikan pertempurannya. Kakak Lin, ayo. Kakak Lin, berusahalah sebaik mungkin. Yigu dan Zuo Sintang menyemangati Lin Bai dan mengikuti Qiao Mo pergi. Sementara itu, Lin Bai, di mata puluhan ribu pendekar sihir, melangkah selangkah demi selangkah menuju pusat pulau. Di atas panggung, Pan Hun mengangkat matanya dan menatap Lin Bai dengan senyum dingin dan haus darah. Dengan lambaian tangannya, sebilah pedang tajam melesat keluar dari kantong penyimpanan dan masuk ke tengah panggung. Pedang Ling Tian. Pedang ini adalah pedang Ling Tian milik Lin Bai. Pedang inilah yang menjadi penyebab semua ini. Pedang ini juga merupakan taruhan dalam kontes ini. Pan Hun menatap pedang Ling Tian, matanya panas, tetapi ada sedikit tekanan tersembunyi di dasar matanya. Karena kontes ini, menurut Pan Hun, jauh dari dendam pribadi antara dirinya dan Lin Bai. Kontes ini melibatkan terlalu banyak orang luar, bahkan 3 ahli teratas dalam daftar Dewa Tianshui, dan para tetua senior Sekte Tianshui. Apa taruhanku? Lin Bai bertanya kepada Pan Hun. Pan Hun mengangkat tangannya dan menunjukkan angka pada token identitasnya, saya siap untuk nilai kontribusi 500.000. Jika saya dikalahkan oleh Anda hari ini, nilai kontribusi 500.000 akan menjadi milik Anda. Setelah melihat jumlahnya dengan jelas, Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, kita tidak perlu banyak bicara omong kosong. Ayo, lakukan. Ketika Pulau Dewa Pembunuh mendekati puluhan ribu orang kuat, Lin Bai percaya bahwa Pan Hun telah kalah, dan dia tidak berani memberikan nilai kontribusinya. Dan pertempuran ini juga akan menjadi pertempuran pertama Lin Bai di Sekte Tianshui. Sangat penting. Jika Lin Bai memenangkan pertempuran ini, dia bisa mendapatkan perhatian dari tingkat tinggi Sekte Tianshui, meningkatkan level murid-muridnya, menukar Xianyu dan meningkatkan prestasinya. Kemungkinan besar akan mengetahui berita tentang jalan kehampaan kuno. Melihat bahwa mereka akan saling bertarung, semua pemain seni bela diri menghentikan tindakan mereka satu demi satu, bangkit dan menatap platform kompetisi. Meskipun mereka terpisah ribuan mil, mereka dapat dengan jelas menangkap setiap gerakan di panggung kompetisi dengan visi prajurit di alam Tao dan Dewa. Bahkan jika seekor nyamuk terbang, ia tidak dapat luput dari perhatian mereka.